Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Andi Ahmad Fadil dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi D4 Administrasi Bisnis dari kelas 3A D4, NIM 4521802. Kali ini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari psikologi industri. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri karyawan yang memiliki etos kerja yang baik. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan pelayanan dalam industri jasa maupun industri manufaktur, dan yang terakhir adalah perbedaan kepuasan kerja dan motivasi kerja. Nah, oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian psikologi industri. Nah, psikologi industri merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana tingkah laku dan interaksi manusia yang terjadi dalam suatu industri. Nah, psikologi industri ini memiliki 3 komponen ya. Yang pertama itu tindakan yang terjadi dalam organisasi. Nah, tindakan-tindakan ini mendukung bagaimana tercapainya tujuan dari organisasi, seperti tindakan seperti etos kerja. Nah, kemudian yang kedua adalah hubungan manusia dalam industri. Contohnya itu ada hubungan dari atasan ke bawahan, untuk hubungan bawahan ke atasan, kemudian hubungan sesama bawahan, dan konflik. Nah, kemudian komponen yang ketiga, industri terbagi menjadi beberapa klasifikasi dan beberapa jenis. Kemudian juga ada dimensi organisasinya. Oke. Baik, yang nomor 2 yaitu ciri-ciri karyawan yang memiliki etos kerja yang baik. Nah, etos kerja itu merupakan hal yang menggambarkan bagaimana kualitas dari seseorang karyawan ketika dia bekerja. Nah, etos kerja yang baik maka akan menghasilkan output yang baik pula. Jadi, ketika karyawan memiliki etos kerja yang baik, maka dia akan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga outputnya akan menjadi baik pula. Nah, adapun ciri-cirinya itu dia karyawan disiplin, tekun, kemudian dia tidak banyak mengeluh, sabar, kemudian dia kreatif dan inisiatif. Oke, baik, kita melangkah ke nomor 3, yaitu bagaimana perbedaan pelayanan yang terjadi di industri manufaktur dan industri jasa. Nah, kalau industri jasa, pelayanannya itu terletak pada jasa apa yang ia berikan. Jadi dia mencakup terkait jasa yang ada dalam perusahaannya. Sedangkan ketika industri manufaktur, maka konteks pelayanannya itu terdapat pada bagaimana dia mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Kemudian juga bagaimana produk yang dihasilkan dari industri manufaktur itu mudah didapatkan oleh orang banyak. Nah, itu konteks pelayanan yang ada di industri manufaktur. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya, yaitu perbedaan motivasi kerja dan kepuasan kerja. Nah, kita melangkah ke motivasi kerja terlebih dahulu. Motivasi kerja itu merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan pekerjaannya menjadi lebih baik. Ya, motivasi kerja ketika karyawan termotivasi untuk melakukan pekerjaannya, maka pekerjaan yang dihasilkan itu akan menjadi baik. Nah, kemudian kualitas kerja, kepuasan kerja. Kepuasan kerja timbul setelah adanya timbul ketika sudah ada pekerjaan yang selesai, sehingga dapat dikatakan kepuasan kerja dapat memunculkan motivasi kerja. Kenapa? Karena tadi motivasi kerja berkaitan dengan kualitas kerja. Ketika kualitas kerja dan barang yang dihasilkan itu baik, maka kepuasan kerja akan timbul dengan sendirinya. Oke, baik, cukup sekian dari saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.